Masyarakat geram. Kasus pemerkosaan 3 anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian pada April lalu. Polisi berdalih tidak menemukan bukti yang menguatkan adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Kasus ini ya secara penyelidikan penanganan daripada Polres Luwu sudah dilakukan ya dengan tidak adanya bukti pada saat itu ya, sehingga dilakukan SP3 terhadap penanganan kasus ini. Nah, apabila ada temuan-temuan baru ya silakan ini diberikan kepada kami ya, karena akan kita jadikan bahan untuk membuka kasus ini kembali. Setelah perjalanan kasus ini dipublikasi oleh redaksi projectmultatuli.org, dukungan agar kasus ini dibuka kembali bergaung di media sosial. Tagar percuma lapor polisi terus memuncaki trending topik di Twitter. Hingga Sabtu siang, lebih dari 23.000 cuitan warganet dengan tagar percuma lapor polisi membanjiri lini masa. Warganet mendesak polisi gelar kembali kasus ini. Wakil Ketua KPAI mendorong agar pihak terkait keluarkan novum atau bukti baru agar kasus ini bisa kembali diungkap. KPAI juga mendorong pemerintah daerah lakukan pendampingan untuk memulihkan kondisi dan psikis korban. Kita tentu mendorong pendamping di lapangan agar ada novum baru sehingga kasus ini bisa dibuka. Selain rehabilitasi terhadap korban, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk terus diupayakan. Kemudian juga pendampingan psikologis ini diharapkan menyeluruh sehingga kemudian hasilnya juga bisa menjadi alat bukti lainnya begitu ya. Desakan agar kasus ini kembali dibuka terus menggema. Polisi diminta tegas menangani kasus pemerkosaan terhadap anak. Publik berharap keadilan bisa ditegakkan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan kasus pemerkosaan 3 anak yang diduga dilakukan ayahnya dilaporkan jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Abri, selamat sore. Ada desakan publik agar kasus pemerkosaan 3 anak yang diduga dilakukan oleh ayahnya di Luwu Timur dibuka kembali dan terus menggema. Respons kepolisian seperti apa? Ya, selamat petang Riko dan juga saudara. Memang hingga saat ini mengenai kasus pemerkosaan yang diduga oleh ayah kandung ketiga korban ini yang masih di bawah usia, memang saat ini mendapatkan respon yang begitu besar bagi warga khususnya di Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan. Pasalnya hal ini pun tentunya bukan hanya para warga ataupun netizen, kita pun yang mendengarkan hal ini tentu sangat keji. Namun sejauh ini dari pihak kepolisian sendiri, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Ezulpan mengatakan bahwa akan melanjutkan proses pemeriksaan dan juga penyelidikan mengenai kasus ini jikalau misalnya ada bukti baru yang diberikan dari pihak pelapor mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung ketiga korban yang masih di bawah umur ini. Namun dari pihak kuasa hukum ketiga korban ini sendiri menyampaikan bahwa saat penutupan kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur pada tanggal 10 Desember tahun 2019, tim kuasa hukum melakukan asesmen bersama psikolog, yaitu menanyakan beberapa poin kepada korban, yang dimana korban sendiri mengatakan bahwa saat melakukan aksi pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, tapi diduga ada orang lain. Nah, oleh karena itu kuasa hukum dari korban sendiri, dalam hal ini LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar, berharap agar kasus ini bisa kembali dibuka, dan kuasa hukum pun juga berharap kasus ini, maksud kami, tidak hanya ditangani oleh kepolisian Polres Luwu Timur, namun kasus ini dapat dilimpahkan di Mabes Polri Jakarta. Selain itu, Riko dan juga saudara, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga hari ini tiba di Kota Makassar pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dan langsung mengunjungi P2 TP2A di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar dan langsung melakukan rapat internal. Keempat orang
orang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini langsung melakukan rapat internal untuk mengetahui mencari fakta-fakta baru mengenai kasus ini. Dan untuk tim yang diberi nama Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 ini akan mengumpulkan informasi serta mencari fakta-fakta dengan mengunjungi sejumlah pihak-pihak terkait. Sementara itu Riko dan juga saudara Kepala UPT TP2A Sulawesi Selatan, Besi Papanyungan, mengatakan kedatangan tim Kemen P3A ini ke kantornya untuk melihat fakta awal. Pihaknya pun berharap agar keempat orang tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat turun di lapangan langsung, mengunjungi lokasi langsung untuk mengetahui seperti apa kasus ini agar tidak simpang siur saat ini. Riko dan juga saudara, dapat kami informasikan lagi bahwa rencananya dari Kepolisian Polres Luwu Timur akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap ketiga anaknya yang masih di bawah umur ini yang dijadwalkan pada hari Selasa mendatang. Namun tadi saya sempat berdialog bersama kuasa hukum dari korban sendiri, yaitu dari LBH Kota Makassar, mengatakan bahwa hanya mendengar kabar bahwa akan dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terduga pelaku, namun tidak mendapatkan surat ataupun pernyataan dari kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, dalam hal ini ayah kandung korban sendiri. Nah, meskipun kejadian ini juga Riko dan juga saudara, dapat kami sampaikan bahwa di luar sana simpang siur informasi bahwa meskipun orang tua masing-masing dari korban ini sudah bercerai sejak atau berpisah sejak tahun 2016, tidak menutup kemungkinan banyak pendapat warga bisa jadi apakah dendam satu sama lain dari pihak ayah dan juga ibu, namun itu menjadi bukan alasan bahwa polisi menghentikan pemeriksaan ataupun penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung dari ketiga korban tersebut. Dan asesmen pun yang dilakukan sebelumnya oleh P2TP2A di Kabupaten Luwu Timur sendiri bahwa tidak adanya tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya. Nah, artinya data ini bertolak belakang dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim kuasa hukum saat melakukan asesmen bersama tim psikolog yang berada di Kota Makassar. Saat asesmen Riko dan juga saudara, saat asesmen yang dilakukan oleh tim psikolog di Luwu Timur sendiri, psikolog yang turun pun juga bukan seorang psikolog yang sudah memiliki izin praktek, namun hanya seorang psikolog yang lulusan sarjana, tidak memiliki izin praktek untuk melakukan pendampingan saat proses asesmen P2TP2A dilakukan untuk mengetahui atau mencari fakta-fakta baru apa saja yang dapat memperkuat bahwa betul atau benar ayah kandung dari ketiga korban tersebut melakukan dugaan pemerkosaan terhadap ketiga anaknya. Riko. Jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri dari Makassar, Sulawesi Selatan.